Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang di channel saya, channel yang akan membahas seputar dunia pendidikan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mekanisme dan strategi dalam seleksi kompetensi dasar SKD CPNS. Ada dua poin penting yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Yang pertama mengenai kisi-kisi SKD CPNS pada tahun 2019 dan 2021, dan yang kedua mengenai bagaimana strategi kita dalam menjawab soal SKD CPNS. Baik teman-teman, langsung saja kita akan bahas kedua poin tersebut. Tapi sebelum itu silahkan di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman dapat pemberitahuan dari video terbaru saya nantinya ketika saya ada upload terbaru. Baik, langsung saja, apa saja materi yang diujikan dalam tes SKD CPNS? Ada tiga materi yang diujikan. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan, ya. Di situ ada TWK, kemudian ada TIU, tes intelijensi umum, dan yang terakhir adalah tes karakteristik pribadi, itu atau disingkat dengan TKP. Nah, masing-masing dari materi tersebut ada subbab materi lagi yang akan diujikan. Jadi lebih mengkerucut ya. Jadi teman-teman ketika dapat materi ini, saya kira sudah dapat gambaran seperti apa saja yang diujikan dalam SKD CPNS itu. Nah, adapun kisi-kisi materi SKD CPNS ya, terutama pada tahun 2019 dan 2021, kita coba lihat ya, dimulai dari tes wawasan kebangsaan. Dari tes wawasan kebangsaan ini ya, ya coba dilihat pada tahun 2019 dan 2021 ini tidak ada perubahannya. Artinya kisi-kisinya sama. Kemudian kita beralih ke tes intelijensi umum ya, atau TIU. Kita coba lihat juga dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 dan tahun 2021 juga sama, yaitu materinya sama, tidak ada perubahan ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah tes karakteristik pribadi. Nah, di tes karakteristik pribadi ada perbedaan. Jadi ada penambahan ya pada tahun 2019, yang sebelumnya tidak ada materi terkait tentang radikalisme. Di tahun 2021 itu ada yang diujikan, yaitu tentang radikalisme. Nah, artinya teman-teman untuk persiapan ke depannya nantinya, yang kita nggak tahu apakah ada pembukaan pada tahun 2022, 2023 atau pada tahun berikutnya. Tapi yang jelas teman-teman sudah punya gambaran. Jadi kalau misalkan teman-teman belum menguasai di materi mana, artinya sudah mempersiapkan dari sekarang. Nah, video ini saya buat agar teman-teman punya gambaran ke depannya seperti apa. Jadi nanti saya akan fokus pada satu tes, yaitu tes intelijensi umum. Karena kebetulan juga itu adalah bidang saya, sehingga saya hanya fokus pada tes intelijensi umum atau TIU. Nah, di TIU ini sendiri ya, kita coba lihat mulai dari kemampuan verbal, misalnya ada analogi, kemudian ada silogisme, ada analitis ya. Kemudian ada kemampuan numerik, bagaimana kita berhitung cepat. Jadi ada soal nanti diberikan dengan angka perkalian pembagian, kita harus bisa hitung dengan cepat. Kemudian ada deret angka, kemudian ada perbandingan ya, ada nanti bentuknya soal cerita, dan yang terakhir ada soal kemampuan figural, analogi, ketidaksamaan, dan serial. Nah, kemudian kita harus tahu dulu dan harus kita pahami adalah di tes intelijensi umum ini atau TIU ini sebenarnya tujuannya untuk apa? Nah, ini yang harus poin penting, saya kira yang harus kita benar-benar pahami ya, agar kita nanti ketika belajar sudah punya acuan dulu. Oh, tujuannya untuk ini gitu ya. Sehingga kita belajarnya sudah terarah ke situ ya. Pertama misalnya ya, kita coba bahas
di kemampuan yang pertama, yaitu kemampuan verbal ya. Di kemampuan verbal ada analogi. Di analogi saya akan bacakan tujuannya apa? Tujuan adalah untuk mengukur kemampuan kita, kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Artinya begini, kita diberikan dua kata atau lebih dari itu, kemudian ada suatu perbandingan, ya, ada kemampuan kita untuk bernalar ya melalui perbandingan dua atau berapa kata. Nanti kita akan isi kata itu apa yang cocok di situ. Nah, di sini ada yang perlu kita garis bawahi adalah pada situasi. Jadi artinya ada kondisi di mana kita harus pahami di soal nanti perbandingannya seperti apa. Jadi kita lihat situasinya ya. Nanti ada di video berikutnya mungkin saya akan bahas secara detail satu persatu soal analoginya seperti apa. Kemudian ada silogisme. Nah, silogisme ini tujuan untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan kita untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Jadi nanti berhubungan dengan logika matematika. Kalau kita belajar ya logika matematika, ada nanti modus ponen, tolen, dan silogisme gitu ya. Jadi kita ada dua diberikan jika, maka, kemudian nanti kesimpulannya seperti apa. Dan yang terakhir ya di kemampuan verbal yang terakhir adalah materi soal analitis. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan individu dalam menganalisis informasi yang diberikan dalam menarik kesimpulan. Nah, biasanya soal ini adalah bentuknya susunan, misalkan dia duduk berhadapan, kemudian berseberangan ya, di samping. Nanti kita akan menjawab soal itu dengan misalkan yang berhadapan dengan si A itu siapa. Nah, seperti itulah soalnya. Nanti secara detailnya ya mungkin di video berikutnya teman-teman bisa simak. Tapi di video ini saya ingin memberikan gambaran umum saja. Seperti apa sebenarnya tes itu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada kemampuan numerik. Nah, kemampuan numerik juga ada beberapa poin yang diujikan. Yang pertama berhitung. Tujuannya untuk mengukur kemampuan kita untuk hitung sederhana. Nah, sebenarnya gini, kenapa ini penting? Kita pahami ya tujuannya. Sebenarnya di soal seperti misalkan ya ada komanya, berapa angka di belakang koma gitu ya, terus dikali atau dibagi atau operasi lainnya misalnya. Tapi sebenarnya yang perlu kita ketahui soalnya itu sederhana, cuman lebih kelihatan rumit gitu ya. Kita sebenarnya bukan dituntut untuk menyelesaikan secara matematis, tapi bagaimana kita menganalisis soal itu bisa diselesaikan dengan mudah sebenarnya soal tersebut ya. Kemudian ada deret angka. Nah, deret angka ini tujuannya untuk mengukur kemampuan individu atau kita dalam melihat pola hubungan angka-angka ya, baik itu angka-angka, baik itu huruf. Tapi biasanya kebanyakan angka yang keluar ya. Kemudian yang terakhir adalah saya ulangi ya, ada perbandingan kuantitatif. Perbandingan kuantitatif ini tujuannya adalah mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Misalkan kalau dengan angka ya, diketahui misalkan dia ada lebih besar atau sama dengan gitu ya, A lebih besar dari B misalkan gitu. Jadi ada dua perbandingan. Ada juga nanti yang berhubungan dengan soal cerita. Soal cerita ini adalah tujuannya untuk mengukur kemampuan kita untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Nah, biasanya di soal kemampuan numerik itu ada soal cerita dan perbandingan kuantitatif. Itu ada hubungannya misalnya pekerja ya. Misalkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan diperlukan pekerja berapa orang gitu ya, dalam berapa hari. Nah, itu ada soalnya nanti yang perlu kita bahas sama-sama ya. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan figural. Di kemampuan figural ini sebenarnya analogi ya, ada hubungannya dengan kemampuan sama halnya dengan kemampuan verbal. Jadi ada analogi. Analogi juga sama, tujuannya untuk mengukur kemampuan kita dalam benar melalui perbandingan, tapi bedanya adalah ini dua gambar. Nah, yang sebelumnya untuk yang di verbal itu adalah dua kalimat, dua kata.
Itu ya. Kemudian ada ketidaksamaan. Nah, ketidaksamaan ini kita eh, soalnya itu nanti kita melihat yang tidak sama, yang beda sendiri dari soal itu apa, dari soal itu ya. Nanti kita akan lihat. Kemudian ada serial. Serial itu adalah lanjutan. Misalkan polanya seperti ini, lanjutannya seperti apa, tapi bentuknya gambar ya. Sama soalnya seperti soal deret. Hanya saja ini bentuknya gambar. Nah, ini saya tampilkan ini saya ambil dari dari IG-nya Pan RB, nilai ambang batas SKD CPNS. Nah, ini masuk ke strategi sebenarnya ya. Jadi ambang batasnya untuk yang saya fokus ke penetapan kebutuhan umum untuk CPNS, yaitu TWK ada 65, kemudian ada TIU ada 80 dan TKP ada 166 ya. Jadi ini ambang batas. Artinya gini, kalau teman-teman nilainya di bawah ini salah satu saja, baik itu TWK atau TIU ataupun TKP, itu teman-teman gak lolos. Artinya gini, kita harus mencapai target dulu. Jadi harus mencapai target dulu, bukan untuk mengejar salah satu nilai yang tinggi. Karena percuma kalau salah satu nilai kita tinggi tapi yang lain tidak lolos passing grade, itu sama aja kita tidak bisa lolos juga ya. Nah, kemudian ada hal yang perlu kita cermati ya. Yang pertama adalah nilai ambang SKD pada penetapan kebutuhan umum adalah nilai minimal yang harus dipenuhi. Artinya kita harus memenuhi nilai itu, kalau tidak ya nggak akan bisa lolos kayak gitu ya. Nah, jadi ini adalah kategorinya. Misalkan di TWK jumlah soalnya, ingat ya, untuk di tahun 2021 ini jumlah soalnya ada 110 soal ya. Tapi pada tahun ini yang tahun 2021 ya. Tapi tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 itu ada 2019 itu ada 100 soal. Jadi artinya ada penambahan 10 soal ya. Nah, di TWK ada 30, kemudian di TIU ada 35 dan TKP ada 45 ya. Masing-masing mempunyai bobot nilai ya. Tapi waktunya tetap yang sebelumnya tahun 2019 soalnya 100, waktunya juga 100 menit. Nah, sekarang soalnya 110 tapi waktunya itu tidak ada penambahan waktu, tetap 100 menit. Nah, artinya dalam mengerjakan satu soal itu tidak sampai 1 menit waktunya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Oke, nanti saya akan bahas bagaimana sih strategi kita dalam mengerjakan soal itu gitu ya. Oke. Sekarang saya akan masuk ke bagaimana strategi kita dalam mengerjakan soal CPNS ya. Jadi tidak cukup kita hanya belajar bisa mengerjakan soal. Ingat ya, saya ulangi, tidak cukup kita hanya bisa mengerjakan soal. Tapi kita harus menyusun strategi dalam mengerjakan soal tersebut. Ingat, harus menyusun strateginya. Bagaimana? Yang pertama begini. Kita mengambil kisi-kisi terbaru dari CPNS yang terbaru sajalah ya. Kita ambil 100, yang terbarunya kan ada 110 soal, ingat ya. 110 soal ini kita hanya punya waktu 100 menit. Jadi atau kita hanya diberikan waktu 100 menit. Oke, masing-masing materi ya ada jumlah soal. Misalnya ada TWK, berapa tadi TWK itu ada 30 soal ya. Kemudian ada TIU itu ada 35 soal. Kemudian yang terakhir ada TKP itu ada 45 soal. Ingat teman-teman ya, ini semua jumlah soal ini waktunya cuman 100 menit. Nah, strateginya adalah bagaimana kita bisa mengerjakan 110 soal ini dalam waktu 10 menit kan ya. Misal, kita bisa mengerjakannya tetapi kita agak lama berpikirnya. Nah, saya kira
tidak cukup waktunya 100 menit. Jadi perlu strategi bagaimana kita bisa melewati ambang batas dulu. Nah, yang perlu teman-teman pahami bersama adalah tes CPNS, tes SKD CPNS ini adalah semua kalangan. Baik dia mau dari jurusan matematika, mau dia jurusan dari fisika, mau dia jurusan dari sosial ya, eksak atau sosial yang tadi saya bilang matematika, fisika, biologi gitu ya. Itu termasuk dalam bidang ilmu eksak. Kemudian baik itu sosial, kemudian itu ada yang tesnya apa ya, tamatan SMA, D3, S1, S2, itu semua kalangan. Jadi sebenarnya tingkat kesulitannya itu harusnya sama ya. Baik itu mau tes yang jenjangnya S2, S1, SMA itu harusnya sama. Baik itu dia dari apa sosial maupun eksak. Tapi yang perlu kita pahami adalah soalnya bentuk apa ya maksudnya harusnya yang diteskan itu sama. Jadi bukan oh saya ini misalkan teman-teman dari sosial kayaknya saya ini kesusahan ya dalam mengerjakan soal TIU misalnya berhitung. Tapi yang perlu dipahami adalah soal TIU-nya itu tidak sulit. Ya. Hanya saja masalah kita adalah masalah waktu. Itu terkadang kita kejar-kejaran dengan waktu. Bagaimana sih kita bisa mengerjakan soal 35, misalkan di TIU ada 35, waktunya kurang dari 35 menit misalnya. Nah, itu yang penting harus kita pahami bersama-sama. Nah, ini strategi dari saya ya. Mungkin apa ya? Dari pengalaman teman-teman yang lain misalnya itu beda-beda. Tapi kalau dari saya seperti itu. Nah, kalau dari saya akan membagi si masing-masing soal itu waktunya seperti ini. Ya. Saya alokasikan untuk TWK itu 30 menit. Menit. Kemudian untuk TIU juga saya alokasikan 30 menit. Nah, sisanya 40 menit itu alokasikan waktu untuk TKP ya. Nah, biasanya muncul pertanyaannya, Kak gitu ya, kira-kira menurut kakak soal apa dulu yang harus dikerjakan? Gitu ya. Materi soal tes apa dulu yang harus dikerjakan? Apakah TWK, TIU atau TKP? Nah, menurut saya pribadi adalah itu relatif. Jadi tergantung dari teman-teman semuanya. Misalnya, kalau dari saya adalah lebih cenderung teman-teman itu menguasai materi yang mana. Karena menurut saya kerjakan soal yang kira-kira teman itu bisa. Jadi kan beda-beda, setiap individu itu beda-beda atau setiap pribadi itu beda-beda. Ada yang TKP dulu, ada yang TWK dulu, atau ada yang TIU dulu kan. Jadi akan beda-beda. Jadi tidak harus dengan patokan bahwa saya harus mengerjakan ini menurut si ini gitu ya. Tapi teman-teman lebih nyamannya mengerjakan soal yang mana dulu, itu yang penting. Ya. Misal, kalau saya lebih senang ke eksak ya. Berarti saya harus mengerjakan TIU dulu kalau saya. Tapi begini strateginya. Jangan berlama-lama di soal yang kira-kira teman-teman itu apa ya, dalam mengerjakan itu lama dapat hasilnya. Tinggalkan aja itu. Karena gini, setiap soal itu poinnya sama. Ya, tapi dalam 30, misalkan dalam TIU itu 30 soal, tingkat kesulitannya juga ada. Nah, saran saya jangan berlama-lama di soal. Oh, saya penasaran. Nah, abaikan rasa penasaran dalam mengerjakan soal itu. Jadi cukup teman-teman misalkan, oh ini saya bisa. Nah, kalau seperti itu strateginya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan, mengamankan dulu ambang batasnya nih. Jadi ingat ya, ambang batasnya TWK tadi itu, ambang batasnya adalah berapa nih? Saya tuliskan di samping saja ya, teman-teman. Ini ada 65 ya, ambang batasnya ya. Passing grade-nya. Kemudian ini ada, seingat saya ada 80 ya. 80 passing grade-nya. Dan TKP ada
166 ya. Nah, coba kita hitung-hitung. Di TWK, teman-teman harus mengamankan 13 soal. Jadi di TWK itu, ya saya tuliskan ulang, di TWK itu teman-teman harus mengamankan 13 soal. Itu minimal ya, minimal 13 soal benar. Jadi harus yakin dulu nih, kira-kira sudah 13 soal yang sudah benar. Nah, amankan dulu ini. Untuk apa? Untuk mengamankan nilai passing grade tadi. Sekarang di TIU. Nah, di TIU teman-teman harus mengamankan soal paling tidak atau paling sedikit itu adalah 16 soal. Nah, kalau teman-teman ini yang benar ya, yang teman-teman itu yakin benar. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah yakin 16 soal dan waktunya kira-kira Mas udah 30 menit, tinggalkan dulu. Ya. Karena apa? Takutnya mengerjakan soal yang lain ya, khususnya di TWK dan TKP, misalkan itu belum selesai sama sekali, itu sudah kehabisan waktu. Jadi kita yang pertama itu strategi kita adalah mengamankan, ingat ya, mengamankan nilai passing grade. Jadi jangan sampai kita jago di salah satu materi, tapi kita tidak memikirkan nilai passing grade yang lain gitu. Nah, ini sangat penting saya kira yang harus kita pahami bersama ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya teman-teman sudah punya pengalaman untuk mengerjakan soal. Tapi kalau TIU itu memang dalam kecepatan mengerjakan soal itu perlu latihan ya. Di video-video berikutnya mungkin nanti kita bahas soal terkait dengan soal tes CPNS di TIU ini ya, agar teman-teman bisa latihan gitu. Nah itu. Nah kalau di yang terakhir adalah di TKP. Nah TKP itu kan sebenarnya poin nilainya itu ada 1, kemudian ada 2, ada 3, 4, dan 5 ya, poinnya beda-beda. Tapi kita harus mengamankan soal yang poinnya 5 ya, soal yang poinnya 5 itu minimal 33 soal, 34 soal ya. 34 soal dari berapa? Dari 45 soal. Tapi ini kan minimal 5, artinya yang lain kan pasti ada. Dia tidak ada nilai 0. Artinya misalkan ada nilai poin 3 dan segala macam. Artinya ya kalau misalkan 30 bisa jadi masih aman nilai gitu ya. Untuk 30 soal dapat 5 poin 5 itu masih aman. Nah, itu yang perlu teman-teman harus pahami bersama. Artinya tes itu bukan hanya sekedar tes persiapan saya bisa nih ngerjakan, tapi kita harus tahu strateginya dulu. Jadi jangan sampai teman-teman kehabisan waktu nantinya. Jadi kecepatan dalam mengerjakan soal itu sangat menentukan teman-teman bisa. Jadi kita tidak cukup, maka saya dibilang di awal adalah kita tidak cukup bisa mengerjakan soal, tapi kita harus tahu strategi dalam mengerjakan soal tersebut ya. Terutama biasanya yang berlama-lama itu kita di TIU ya, gitu ya misalkan. Tapi kalau misalkan di dalam bidang eksak saya kira tidak bermasalah di TIU. Nah di TKP itu jangan sampai juga teman-teman remehkan, karena gini, kita harus punya konsentrasi yang tinggi dalam mengerjakan soal TKP. Karena misalkan soalnya panjang, kita harus tahu poinnya apa. Kalau kita misalkan berulang-ulang misalkan membaca dalam katakanlah satu soal kita sampai 3 kali gitu ngulangnya, kita sudah kehabisan waktu nih. Jadi dalam 45 soal itu lebih 40 menit kita ngerjakan. Jadi kalau dapat itu kita sekali baca kita sudah paham itu maksudnya. Poinnya apa sebenarnya di situ. Nah, itu ya. Sama juga halnya dengan TWK ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu berlama-lama dalam mengerjakan soal. Nanti
bolehlah misalkan satu atau dua soal yang seperti itu, tapi itu akan bahaya buat kita sendiri dalam dalam mengerjakan soal. Kita akan terlena dengan waktu itu. Jadi itu adalah menurut saya ya teman-teman, bisa pengalaman saya, kita sama-sama bisa belajar gitu ya. Artinya kalau menurut saya, versi saya itu seperti ini. Jadi teman-teman tidak cukup hanya bisa mengerjakan soal, tapi harus tahu strateginya seperti apa. Oke, untuk video kali ini mungkin sampai di sini saja ya. Terima kasih atas subscribe-nya. Nanti video selanjutnya saya akan membahas secara detail materi-materi yang berkaitan dengan TIU. Mungkin kita nanti dari verbal dulu ya, perbandingan, kemudian numerik ya, numerik. Jadi nanti materinya seperti apa. Jadi di soal pembahasan soal juga langsung untuk penjelasan bersama rumus-rumus yang digunakan gitu ya. Hitung cepat, cara mengerjakan, cara cepatnya seperti apa. Nah, itu mungkin nanti akan saya akan berbagi ilmu untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.